Mari sekarang kita masuk ke dalam konsep kita yang 3 tadi. Dan pertama kita akan membahas tentang asset conversion lending. Saudara, tadi saya katakan bahwa asset conversion lending adalah pinjaman jangka pendek. Nah, pada intinya kita membiayai perusahaan karena dia membutuhkan cash untuk melakukan satu putaran usaha atau suatu putaran usaha. Dan biasa di sini pembiayaan modal kerjanya hanya bersifat musiman atau kebutuhan satu saat. Contoh saya tadi misalnya orang membuat kue kering atau biskuit hanya khusus untuk Natal atau Lebaran. Mungkin pada saat itu dia akan membutuhkan pembiayaan katakanlah 1,5 bulan sebelum hari tahun baru atau Natal, di mana dia mulai memproses dan mulai membikin. Dan kemudian di bulan Desember mulai melakukan pengiriman barangnya ke supermarket. Katakanlah dia akan menerima pembayaran secara tuntas dari seluruh supermarket tadi pada akhir Januari. Sehingga secara total perusahaan akan membutuhkan pembiayaan 1,5 bulan sebelum katakanlah tahun baru tadi, dan 1 bulan kemudian karena umur piutangnya 1 bulan menjadi 2,5 bulan. Hanya itu yang diperlukan oleh perusahaan dalam melakukan satu siklus ini. Contoh yang lainnya, misalnya nasabah kita mendapatkan pesanan atau menang tender untuk melakukan import beras atau daging mungkin dari luar negeri. Mungkin total yang harus diimport sebesar 100 miliar dan kita membiayai katakanlah 70 miliar. Dari mulai LC dibuka sampai barang datang, katakanlah 1 bulan. Dari barang sudah sampai di pelabuhan, sampai dikirim ke seluruh distributor atau pembeli, mungkin makan waktu 2 minggu, menjadi 1,5 bulan. Dan katakanlah misalnya pembayaran yang mereka terima atau yang diterima perusahaan setelah barang dikirim 1,5 bulan kemudian, sehingga total pembiayaan yang diperlukan untuk 70 miliar tadi adalah selama 3 bulan. Itu satu siklusnya. Cash, inventory atau raw material, work in process, finish good, lakukan sales, dan cash lagi selama 3 bulan. Jadi pada intinya asset conversion lending ini adalah pembiayaan untuk satu putaran, baik berupa satu putaran hanya 1 kali project atau 1 periode atau 1 season. Jadi tujuannya untuk pembiayaan modal kerja. Pertanyaan kedua, dari mana sumber pembayarannya? Poin kedua, sumber pembayaran pasti berasal dari konversi daripada cash to cash tadi, sehingga pada saat perusahaan sesudah menerima pembayaran dari pembelinya, baru dia bisa melunasin bank. Dengan kata lain, dari hasil penyelesaian aset conversion cycle-nya. Poin yang ketiga, apa resiko yang dihadapi baik nasabah atau bank yang memungkinkan kredit ini atau pinjaman ini tidak dilunasi? Tentunya apabila terjadi lingkaran ini berputar dan tidak bulat. Dengan kata lain, cash tidak kembali lagi menjadi cash. Ada banyak faktor yang akan kita bahas dalam bisnis risk nantinya. Dia bisa stop atau stuck di inventory, bisa stuck di work in process, atau bahkan sudah dijual atau sudah dikirim kepada pembeli, tetapi tidak dibayar. Jadi ketidakmampuan menyelesaikan asset conversion cycle-nya. Dan yang terakhir, kontrol kita adalah kita haruskan nasabah membuka escrow account atau kita kontrol cash flow-nya melalui escrow account. Sebagian mungkin teman-teman masih bingung dengan istilah escrow account. Pada prinsipnya nasabah kita minta buka rekening di bank kita, dan rekening ini menjadi rekening pasif atau yang kita tahan atau rekening penampungan. Seluruh pembayaran dari pembeli akan masuk ke dalam rekening ini. Kemudian account officer akan mengambil dulu atau memotong seluruh kewajibannya kepada bank, baik itu berupa pokok dan bunga. Dan tentunya rekening escrow ini tidak boleh diambil langsung oleh nasabah. Dan kita tidak pernah akan memberikan buku cek kepada nasabah supaya dia tidak bisa mengambil uang atau dana dari rekening ini. Sisa dari yang sudah dibayarkan ke bank, baru kita pindahkan ke rekening yang kedua, rekening aktifnya. Nah, nasabah bebas mengambil uang dari rekening aktif ini.
bagusnya di sini setiap pembayaran yang diterima oleh nasabah dikontrol oleh bank atau account officer, digunakan untuk pembayaran kepada bank, kemudian sisanya kita masukkan ke rekening aktifnya, dan dari situ nasabah baru bisa mengambil uangnya. Nah, dalam hal ini tentunya perlu dipersiapkan sebelumnya adanya perjanjian triparti antara nasabah, bank, dan pembelinya, di mana pembelinya diharuskan dan pembelinya setuju untuk melakukan pembayaran langsung kepada rekening escrow tersebut. Dengan begitu, dengan kita melakukan kontrol daripada cash flow ini, posisi kita akan lebih aman.